Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Kejari Donggala menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi program Gercep 2023. Ribuan surat suara untuk pilkada serentak di Kota Palu mulai dilipat. Polres Morowali Utara menangkap seorang pengedar sabu-sabu asal Sulawesi Selatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial ADW. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu seberat 25 gram. Selain itu, juga disita sebuah tas dan kotak kecil. Penangkapan ADW bermula dari hasil pengintaian yang dilakukan tim Satuan Res Narkoba Polres Morowali Utara. ADW yang mengendarai mobil diduga menjadi pengedar sabu-sabu dari Kota Palu menuju Morowali Utara. Polisi menangkap ADW saat melintasi di Jalan Trans Sulawesi depan SPBU Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Saat mobil ADW digeledah, polisi menemukan 1 bungkus plastik yang disimpan dalam tas. Setelah diperiksa, ternyata berisi 1 paket sabu-sabu. Kepada polisi, ADW yang berasal dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengaku membeli barang haram tersebut di Palu. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, sekitar pukul 19.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, kami dari Sat Reserse Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial ADW umur 27 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, warga Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami amankan barang bukti yang ditemukan 1 bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,31 gram. Dan pasal yang disangkakan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara dengan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dan kami dari Sat Reserse Narkoba Polres Morowali Utara, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara agar bersama-sama memberantas peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada kepolisian, secara khususnya anggota Reserse Narkoba Polres Morowali Utara yang ada di lapangan. Tersangka pun langsung diamankan dan dibawa menuju Polres Morowali Utara untuk diproses lanjut. ADW kini dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Debat pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 berlangsung Senin malam. Ketiga pasangan calon dipertemukan di panggung debat dan saling beradu argumen terkait visi dan misinya. Ketiga pasangan calon yang tampil adalah nomor urut 1 Hidayat Andi Nur Bela Mekarate, nomor urut 2 Hadianto Rashid Imelda Liliana Muhyiddin, dan nomor urut 3 Muhammad J. Wartabone Rizal. Diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi sesuai tema utama, yakni menyejahterakan masyarakat dan memajukan Kota Palu. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah membagi debat pertama ini dengan 6 segmen. Mereka menyampaikan visi misi dan program, menjawab pertanyaan yang dibuat tim panelis, serta saling tanya jawab dan menyanggah antar paslon. Tema utama yang kita angkat adalah mensejahterakan masyarakat
dan memajukan Kota Palu. Jadi ada dua bagian, tapi ketika digabungkan menjadi tema besarnya, sehingga di segmen pertama visi, misi, dan program yang disampaikan oleh pasangan calon itu tidak jauh dari apa yang menjadi tema besar, walaupun di segmen pertama lebih kepada kemampuan pasangan calon. Selanjutnya di segmen kedua kita akan masuk kepada pendalaman visi, misi, dan program dengan mengangkat tema subtema di segmen kedua. Apa subtema di segmen kedua? Mensejahterakan masyarakat. Jadi tim penulis sudah merumuskan soal kepada paslon masing-masing yang dikorelasikan dengan pendalaman visi misinya, hubungannya dengan mensejahterakan masyarakat. Pada segmen pertama, masing-masing paslon menyampaikan garis besar visi misi dan program mereka. Segmen 2 menjawab pertanyaan dari tim panelis dengan tema menyejahterakan masyarakat. Segmen 3 menjawab pertanyaan dengan tema memajukan Kota Palu. Selanjutnya segmen 4 dan 5 tanya jawab masing-masing subtema menyejahterakan masyarakat dan memajukan Kota Palu. Sementara segmen 6 menjadi pernyataan penutup serta ajakan kampanye memilih paslon. Masing-masing paslon diberikan kesempatan yang sama dengan waktu yang telah ditentukan. Debat pun berlangsung seru. Debat turut diikuti partai pengusung serta tim dari masing-masing paslon. Debat ini menjadi salah satu ajang kampanye dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar turut andil dalam pemilihan kepala daerah serta mengenalkan ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pelaksanaan debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu yang berlangsung Senin malam mendapat pengamanan ketat dari personil Polresta Palu. Sebanyak 340 personil dikerahkan dan disebar di 2 titik pengamanan. Titik pertama berfokus pada pengamanan di lokasi debat berlangsung, sementara sebagian lainnya mengamankan sekitaran Kota Palu, termasuk lokasi digelarnya nonton bersama di 8 titik kecamatan. Di lokasi debat sendiri, Polresta Palu dibantu Ditsamapta Polda Sulteng untuk melakukan sterilisasi bagi pengunjung dan penonton. Pemeriksaan ketat serta metal detektor dilakukan kepada setiap pengunjung. Unit Satlantas Polresta Palu juga dikerahkan untuk memantau dan rekayasa lalu lintas. Juga minta BKO dari Polda Sulawesi Tengah, kekuatan dari Satbrimob Polda Sulteng itu sebanyak 50 personil, plus ada 5 personil dari jajaran Ditsamapta yang memang khusus membantu kami untuk sterilisasi para pengunjung yang masuk ke area debat. Saya sudah perintahkan kepada jajaran Satintelkam untuk memapping setiap sudut wilayah yang ada di Kota Palu ini. Kemudian yang kedua, saya juga perintahkan kepada jajaran untuk melakukan patroli secara stimulan, terus-menerus, dan bertemu dengan patroli-patroli yang berada di posek-posek yang ada di wilayah kita. Yang ketiga, kami juga menyiapkan beberapa hal kegiatan-kegiatan seperti contohnya adanya deklarasi damai, kemudian kita laksanakan juga takbir akbar, dan juga kita mengundang Forkompinda, stakeholder terkait, termasuk juga kemarin kita berupaya untuk mendatangi masing-masing calon di pemenangan untuk silaturahmi. Sebelumnya, Satbrimob Polda Sulteng melalui unit Jibom telah melakukan sterilisasi di seputar lokasi. Semua itu dilakukan untuk menjaga agar proses debat para calon berlangsung aman. Polresta Palu juga masif melakukan antisipasi gangguan Kamtibmas di Kota Palu. Salah satunya termasuk memetakan setiap wilayah Kota Palu yang dinilai berpotensi munculnya gangguan Kamtibmas. Patroli rutin di tiap-tiap wilayah juga dilakukan, serta kegiatan-kegiatan persuasif lainnya seperti deklarasi, tablik akbar, dan lainnya, demi Pilkada Kota Palu yang damai, sejuk, dan aman. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgompuasi, Tauhid.
karena